Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Akui pemerintah gagal ya kembangkan SDA. Presiden Jokowi berharap pemimpin Indonesia mendatang lebih baik. Wow, tumben begitu ya, tumben waras orang mengatakan seperti itu begitu ya. Tetapi melihat dari kegagalan pemerintah hari ini juga dirasakan ketika detik-detik Pak Jokowi sudah lengser begitu ya. Kenapa tidak dari dulu begitu ya. Jadi kalau ingin ini benar-benar dirasakan oleh Pak Jokowi bahwa gagal kembangkan SDA ya seharusnya ya pemimpin untuk masa depan itu adalah bukan representasi dari Pak Jokowi, tapi yang punya perubahan bangsa kita yang gagasan luar biasa begitu. Sama saja Pak Jokowi mengatakan bahwa ya akui pemerintah gagal ya kembangkan SDA, tapi tahu-taunya memilih pemimpin sana sini ya yang merepresentasikan dirinya begitu ya, bukan orang yang cerdas ya punya gagasan luar biasa begitu kan, begitu logika kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, akui pemerintah gagal kembangkan SDA, Presiden Jokowi berharap pemimpin Indonesia mendatang lebih baik ya, amin ya rabbal alamin. Kalau udah gagal perkembangan SDA, jangan lanjutin dengan calon pemimpin yang eksploitasi wadas atau yang gagal yang mengurus food estate dong ya. Betul begitu ya. Jadi apa sih sebenarnya kan milih pemimpin yang punya perubahan luar biasa begitu ya. Jadi kenapa Pak Jokowi selama ini ya nggak tahu sih apa yang ada di benak Pak Jokowi begitu ya. Akui ya tadi nggak dengar kata gagal ya, tendensius ya, nggak ada lanjutan program hilirisasi ya. Tadi ini ada bantahan begitu ya, seperti gagal di segala ini ya. Ini bahkan ini gawat, RI dilanda kemiskinan ekstrim beberapa penghasilannya ini. Siapapun presidennya nanti pasti lebih baik dari Jokowi, insya Allah ya. Bukan cuma SDA-nya Pak, SDM-nya juga kacau. Woi, ini menteri-menteri yang bagus sudah terlihat kinerjanya malah diganti. Yang sekarang terlihat banget kayak petugas semua, kecuali yang baru ini Pak Mahfud, itu pun sudah mulai redup, kayaknya udah dapat warning. Jokowi udah ngakui kalau gagal, tapi kok masih ada yang mau melanjutkan kegagalannya. Mestinya kan perubahan bukan melanjutkan. Mosok kegagalan mau dilanjutkan? Setuju nggak Ganjar Pranowo dan Prabowo? Jadi mungkin kan setiap pemimpin kan beda cara begitu ya. Beda cara begitu. Kalau polanya seperti dulu di era modern hari ini begitu, saya rasa ketinggalan begitu ya. Jadi saya rasa perkembangan politik hari ini seperti Anies Baswedan, Pak Prabowo itu membaca buku di situ, membaca perkembangan situasi negara kita begitu ya. Kalau hanya pencitraan saat ini kapan mau membaca buku begitu kan? Mau membaca situasi dan perkembangan itu begitu. Ya, setidaknya punya warning bagaimana bangsa kita itu maju begitu ya. Bahkan calon yang baik itu Pak Anies, makanya jangan cawe-cawe mau menjegalnya. Ini apes rakyat ya Konoha ke depan jika dapat pemimpin representasinya, jalannya di tempat. Ini jadi yang lu survei selama ini apa Burhanuddin Muhtadi, apa nyurvinya seputaran lambung aja. Ini menjadi ngakak begitu. Saya membaca komentar-komentar netizen ngakak begitu. Karena apa? Karena di surveinya Pak Jokowi trennya itu meningkat begitu, katanya begitu. Ya, bahkan 75%, 85% masyarakat Indonesia puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Tapi tahu-taunya selama ini kok mengatakan ada sebuah kegagalan. Apakah berita ini benar atau tidak begitu ya? Disinilah para buzzer putar otak lagi menafsirkan kata-kata gagal dari ucapan beliau ya. Apakah benar? Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, akui pemerintah gagal kembangkan SDA, Presiden Jokowi berharap pemimpin Indonesia mendatang lebih baik ya. Dikutip dari tv1news.com. Presiden Jokowi mengaku pemerintahannya ya gagal mengembangkan sumber daya alam SDA yang melimpah di Indonesia ya. Ini sudah diakui sendiri oleh Pak Jokowi ya. Kalau para buzzer dan cebong menafsirkan yang lain wallahu alam, tapi tidak sebodoh itu masyarakat begitu ya. Hal itu disampaikan Presiden saat menghadiri musyawarah rakyat musra Indonesia di Istora Senayan Jakarta ya. Kita tahu Indonesia memiliki SDA yang berlimpah, bukan hanya urusan tambang, mineral, dan tambak, melainkan produk laut yang melimpah, pertanian dan perkebunan, kata Jokowi di Musra Indonesia. Bahkan Presiden Jokowi mengatakan kemewahan yang ada di Indonesia sejauh ini tidak dapat dimaksimalkan dengan baik. Kenapa 2 periode Pak Jokowi tidak maksimal? Kan begitu logikanya begitu ya.
Sebab dia menyinggung ya bahwa Indonesia hingga kini masih menerima hasil dengan impor dari hasil bumi sendiri. Ini kan sudah jelas begitu kan, sudah terang-terangan bahwa semuanya itu hasil impor ya dari bumi sendiri ya. Ya, jangan kepanasan para cebong dan basar melihat ini statementnya Pak Jokowi, bisa saja seperti itu begitu. Bertahun-tahun kita ekspor hanya bahan mentah ya. Ini kekeliruan yang tidak boleh kita ulangi, tegasnya ya. Oleh karena itu, dia berharap kepada pemimpin ke depan, yakni Presiden dan Wakil Presiden di 2024-2019 bisa mengatasi hal yang sama. Dan bahkan ya dia mengatakan ya kepada awak media, menurutnya calon pemimpin itu mesti berani mengambil keputusan untuk masa depan bangsa. Pemimpin ke depan harus bisa mengatasi itu imbuhnya. Lantas bagaimana dengan kepemimpinan Pak Jokowi selama ini begitu? Kok tidak dari dulu mengatasi itu begitu kan? Bagaimana cara kita meminimalisir itu begitu ya? Presiden dua periode Presiden Pak Jokowi memimpin bangsa kita begitu ya. Ya kalau seperti ini ya gimana begitu, sudah mau detik-detik lengser lalu kemudian ingin seolah-olah ingin memperbaiki citra kita ya. Untung Pak Jokowi mengakui hal ini kurang maksimal begitu ya. Artinya kalau kurang maksimal berarti ada sebuah upaya ya untuk melakukan keberhasilan atau kesuksesan dari ini semua, apalagi dari SDM dan sebagainya begitu ya. Jadi wallahu alam, karena kita itu ya melihat dari tatanan masyarakat kita yang sering kita baca setiap hari itu adalah kadang ya si A benar, si B tidak, si B benar, si A tidak begitu. Walaupun dia benar dibantah dengan tidak, walaupun dia tidak benar dibantah dengan benar. Itulah yang kemudian menjadi kacau bagi bangsa kita begitu. Kalau ingin maju bersama-sama, ya inilah kita tiru demokrasi seperti ini begitu ya. Artinya di demokrasi kita modern siapapun begitu kita punya hak untuk memimpin bangsa kita, untuk menjadi calon presiden bangsa kita begitu kan. Ya kalau adanya sudah endorse sana sini bisa saja ya tidak netral begitu ya. Bisa saja ini menjadi dampak kepada ekonomi kita begitu. 2 tahun yang lalu ya Pak Jokowi kalau fokus dengan membenahi ini ya bisa saja kesuksesan itu ada di tangan Pak Jokowi begitu. Tapi saya rasa dari perkembangan kedua Pak Jokowi memimpin ya, saya rasa gimana begitu ya, ada sesuatu kemunduran begitu dibandingkan dengan yang pertama begitu ya. Yang pertama menurut saya pribadi maksimal lah, tetapi di kedua kok begitu ya. Mungkin terlalu fokus kepada pencapresan atau sana sini begitu ya. Wallahu alam. Tapi melihat dari perkembangan hari ini ya, dari segi ekonomi terus kemudian demokrasi, wah menurut saya pribadi agak kacau begitu. Ini yang harus kita benahi. Polarisasi yang dibangun mereka sangat luar biasa sekali, banyak begitu, ada pro dan kontra di situ begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.